Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzawil 'ulumi wal irfan. Amma ba'd faqad qala ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kita semua adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu al-habibul karim dzalika syahidina syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Rahmatullah, alhamdulillah. Pertama-tama tentu kita berucap syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberi Allah kesehatan sehingga kemudian malam hari ini kita masih bisa menghadiri sholat jamaah Isya, Tarawih dan witir berjamaah di masjid kita tercinta Al-Muhajirin ini. Bapak rahimakumullah, saya mengamati di masjid-masjid lain di tanggal-tanggal puluhan ini, 20-an, dari mulai belasan sudah banyak yang kena wabah. Wabahnya namanya wabah muntabir, mundur tanpa berita. Tapi Al-Muhajirin luar biasa ternyata. Di malam ke-22 ternyata masih segini banyaknya. Ini istimewa Pak. Alhamdulillah. Tambah lagi ini harinya bukan hari libur, hari kerja, tapi tetap banyak jumlah jamaahnya, luar biasa. Insya Allah istiqomah sampai akhir Ramadan Pak ya, agar kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Salat semoga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya mana? Allahumma sholli ala sayyidina. Kata Nabi, yang paling pelit itu bukan orang yang nggak mau ngasih sedekah ke masjidnya, nggak mau wakaf infak ke masjidnya, Pak ya. Yang lebih pelit dari mereka semua adalah orang yang man iza dzukirtu indahu, kata Nabi. Orang yang ketika namaku disebut di hadapannya walam yusalli alaihi, dia tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang lebih pelit daripada yang lain, Pak. Di luar Ramadan ini ceritanya ya. Biasa kita di hari akhir pekan, Sabtu, Ahad, pagi gitu. Pagi-pagi kita udah ngopi di depan teras jam 7 pagi gitu, nyantai, ya Pak. Nggak tahu itu kalau akhir pekan tuh, kalau Sabtu, Minggu gitu, pengamen pagi-pagi udah datang, Pak. Datang dia depan kita gitu, tahu dari mana jendrungannya. Mulai ngamen rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Bapak saking pelitnya dari depan teras dia bilang, nggak ada orangnya. Saking pelitnya. Dijawab sama yang ngamen, Pak. Perasaan tadi ada, kok sekarang tidak ada. Kudoakan ketimpa tangga, bininya jadi janda. Kenceng banget janda. Astagfirullahaladzim. Kira-kira dikasih recehan apa dilempar kursi, Pak? Kurang ajar. Baik, ada yang lebih pelit dari itu semua, Pak. Yakni adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mulai kajian kita ini dengan solawat kepada baginda SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karam. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami. Ayo pada ngaji, jangan sampai tinggalkan ngaji. Barang siapa yang tak ngaji, matinya jadi memedi. Ya Rabbi bil Mustafa. Ayo selawatnya mana? Birnana mamadha. Ayo pada sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Barang siapa yang tak sholat, matinya loncat-loncat. Ya Rabbi bil Mustafa. Yang nggak sholat serem. Nama wasi'al karami. Ayo pada puasa, jangan sampai tinggal puasa. Barang siapa yang tak puasa, matinya masuk neraka. Rabbi bil Mustafa. اغفر لنا ما مضى واسع الكرم صلوا على النبي محمد
Yang barusan tadi syair Pak ya, bukan hadis. Saya dianggap habis lagi ya. Baik Bapak rahmatullah, di malam yang ke-22 kalau kita memulai puasanya hari Selasa, tempo hari Pak ya. Kalau kita mulai hari Selasa, berarti berarti hari malam yang ke-22. Selasa, Rabu, Kamis 10 hari. Jumat, Sabtu, Minggu 20 hari. Senin malam ini Selasa. Ya, berarti malam ke-22. Kalau mulainya hari Selasa, kalau mulainya hari Senin berarti malam ke-23. Bapak, memang tahun ini beda awal puasanya, Bu ya. Halo, tiranya nggak disingkap dulu, Bu? Nggak apa-apa. Iya, beda memang awal puasanya, tapi insya Allah semua kita sepakat untuk lebarannya, semua kita sepakat insya Allah lebaran tahun ini akan jatuh pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Sepakat Pak ya? Alhamdulillah, deal sudah. Bapak alhamdulillah, malam ke-22 ini saya ingin kawinkan, gabung antara dua momentum. Yang pertama adalah nuzulul Quran, yang kedua Lailatul Qadar. Nuzul Qurannya kita peringati malam 17 Ramadan, Lailatul Qadarnya yang ganjil di antara 10 akhir Ramadan. Berarti peluangnya 21, 23, 25, 27, 29. Ya kalau memulainya barengan sih enak hitungnya. Karena mulainya beda. Yang saat ini malam hari ini 22, bagi yang memulai Selasa berarti malam 23. Ganjil juga Pak. Gimana Ustaz kalau gitu? Babat habis sudah. Jangan pilih tanggal ganjil, sebab yang ganjil bisa jadi genap, yang genap bisa jadi ganjil. Babat habis biar dapat Lailatul Qadarnya. Bapak rahmatullah, dua poinnya ya. Nuzulul Quran kita hubungkan dengan Lailatul Qadar. Baik, waktunya terbatas, sekarang mulai dengan pertanyaan paling mendasar terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya sering ditanya, Ustaz, yang benar nuzulul Quran itu Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran itu malam Lailatul Qadar atau 17 Ramadan? 17 Ramadan ya, dia keren, lantang banget. Tuh, diwakili sama anak kita. Bu, Pak, kenapa kita memperingati malam turunnya Al-Quran 17 Ramadan, padahal Al-Quran yang mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar kapan? Paling cepat 21, 23, 25. 17 masuk nggak? Enggak. Nah, loh. Jadi gimana dong Ustaz, yang benar yang mana nih? Kenapa kita peringati malam 17 Ramadan? Bukan tanggal 21, malam tanggal 21 Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, jawabannya Al-Quran sendiri. Yang pertama, Allah menyatakan turunnya Al-Quran itu dengan redaksi anzala. Yang kedua, Allah menggunakan redaksi yang beda, nazzala. Wazannya yang pertama namanya af'ala, anzala. Yang kedua fa'ala, nazzala. Ternyata itu dua kata yang secara harfiah sebenarnya berasal dari akar kata yang sama, nun, zai dan lam, nazala, maknanya beda. Kalau yang Allah maksudkan anzala, menggunakan pola anzala, itu adalah turunnya Al-Quran sekaligus min lauhil mahfuz ila baitil izzah, dari lauh mahfuz menuju ke baitil izzah, yakni langit bumi. Di mana itu Ustaz? Itu bukan fisik Pak. Nggak usah dikejar pakai pesawat ulang-alik, nggak usah. Ya, lauh mahfuz ke baitul izzah, itulah turunnya Al-Quran secara utuh menggunakan pola anzala. Kapan? Lailatul Qadar. Cuma Lailatul Qadar itu tanggal berapa tadi? Nggak jelas. Allah rahasiakan sengaja memang. Bapak Ibu kebayang kalau Lailatul Qadar itu terbuka ngablak, nggak rahasia. Oh, dari kemarin tanggal 1 nggak ada yang tarawih udah. Ntar aja tanggal sekian Lailatul Qadar beres, sudah 1 bulan kan Pak? Ya kan? Allah sengaja rahasiakan agar kemudian kita berusaha untuk mencari. Bahkan Allah sengaja desain Lailatul Qadar itu di akhir 10 akhir Ramadan. Kebayang kalau Lailatul Qadarnya di awal Ramadan. Sekarang kira-kira masih ada yang sholat tarawih nggak? Udah selesai, Lailatul Qadar udah dapat kan? Bapak rahmatullah, jadi kenapa kita tidak peringati nuzul Quran itu pada malam Lailatul Qadar? Sebab tanggal Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan. Terus yang kedua, kenapa kita peringati 17 Ramadan Ustaz? Karena itulah jejak sejarah. Baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro dengan dalam bentuk 5 ayat pertama surah Al-Alaq pada malam nuzulul Quran, yakni 17 Ramadan. Bahasa Al-Quran sendiri mengatakan yaumal taqal jam'an, tanggalnya persis tanggal yang sama dengan bertemunya dua pasukan.
di saat perang Badar. Perang Badar itu 17 Ramadan. 12 tahun yang lalu itulah pertama kali turunnya Al-Qur'an. Itu yang kita peringati. Lalu pakai apa itu Ustaz? Pola yang kedua. Yang keduanya adalah nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini berkelanjutan lagi dan lagi terus menerus sepanjang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu pola fa'ala. Nazzala artinya adalah litaktsir wa tikrar. Banyak dan berulang kali. Turunnya Al-Quran berulang kali mulai tanggal kenabian yakni 17 Ramadan sampai dengan 23 tahun kemudian. Itu Allah menggunakan pola yang kedua yakni nazzal. Jadi bagaimana kesimpulannya Pak? Dua-duanya benar. Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran secara utuh ke Baitul Izzah dari Lawh Mahfuz. Adapun 17 Ramadan yang kita peringati itu adalah turunnya Al-Quran pertama kali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Lailatul Qadar tidak bisa kebaca, kelacak jejaknya kapan? Lailatul Qadar, malam nuzul Quran 17 Ramadan kebaca jejaknya Yaumal Taqal Jam'an. Ini bagian yang pertama. Yang kedua sekarang kita lanjut. Kalau begitu pesannya, Bapak, kalau waktunya panjang kita bisa urai lebih banyak. Luar biasa istimewanya, Pak. Allah menurunkan 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini istimewa. Kita kutip hari ini 1 ayat pertama saja. Karena inspiratif banget, bahkan banyak orang masih keliru memahaminya. Allah menggunakan kalimat redaksi fi'il amar, kata kerja perintah untuk memilih kata pertama. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. 1 ayat pertama ini ada 3 kata kunci. Pertama Iqra, 2 Bismi rabbik, yang ketiga Alladzi khalaq. Ini 3-tiganya inspiratif. Yang pertama Bapak, Allah perintahkan kita untuk Iqra. Kita terjemahkan bacalah. Bapak Ibu, ternyata kata qoro'a, kata dasar dari kata Iqra ini, ternyata awalnya bukan membaca maknanya. Qoro'a itu ayat jama'ah, mengumpulkan, bukan membaca. Kalau kita hubungkan dengan makna asalnya, makna lafziyahnya, maka Iqra itu bukan bacalah, tapi kumpulkanlah. Ustaz, kenapa diterjemahkan membaca? Sebab ketika kita membaca, kita mengumpulkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Maka disebutkan sebagai membaca. Tapi karena makna awalnya kumpulkanlah Bapak, maka Iqra itu bukan hanya perintah untuk membaca teks, bukan. Tapi juga perintah untuk membaca konteks. Iqra itu adalah perintah untuk membaca ayat yang tersurat sekaligus yang tersirat. Iqra itu adalah perintah untuk membaca ayat qauliyah dalam bentuk Al-Quran sekaligus membaca ayat kauniyah seluruh alam semesta jagat raya. Maka Iqra itu bukan hanya perintah untuk belajar ngaji, apalagi cuma untuk menghatamkan Iqra yang 6 juz, ya Pak. Banyak diantara anak-anak kita, cucu kita yang selesai Iqra 6, selesai udah nggak ngaji lagi. Udah kelas 6 soalnya, SMP udah nggak mau ngaji lagi, udah khatam Iqra-nya. Pak, padahal Iqra itu bukan perintah untuk membaca saja. Membaca iya betul, ya, tapi itu baru pintu pembuka untuk melanjutkan pada ilmu berikutnya. Kalau terjemahnya membaca secara tekstual, ada kata yang kedua dalam bahasa Arab, namanya tilawah. Musabaqah tilawatil Quran, lomba membaca Al-Quran. Tilawah artinya adalah ittaba' ayat tabi'u, mengikuti. Orang yang membaca mengikuti huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, maka dia disebut sebagai membaca tilawah. Makna awalnya mengikuti, maka yang namanya tilawah itu benar, hanya membaca teksnya saja. Kalau qiraah, Iqra, bacalah. Tadi bukan sudah membaca teksnya saja, tapi konteksnya di bawah. Bukan hanya membaca yang tersurat, tapi juga yang tersiratnya. Bukan hanya membaca ayat qauliyah Al-Quran ini, tapi juga seluruh alam semesta sebagai ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum, bahkan dalam diri kita sendiri juga sama. Ada ayat-ayat Allah, banyak ayat-ayat Allah bertebaran dalam diri kita. Inilah kata perintah Iqra. Bapak Ibu, sekedar ya curhat saja, dulu saya adalah korban dari kesalahpahaman. Saya kira Iqra itu adalah perintah untuk bisa baca, ngaji Al-Quran. Lalu saya selesai belajar ngaji, seakan-akan selesai.
Ketemu dengan pesantren, oh tidak, Iqra itu adalah perintah untuk belajar agama lebih dalam. Maka kemudian di pesantren saya ngaji agama bener aja. Udah nggak perlu lagi sekolah umum karena nggak penting. Hah? Belakangan baru kemudian saya koreksi. Saya pernah putus sekolah 4 tahun, sekolah formal. Gara-gara salah persepsi. Saya kira Iqra itu perintah untuk belajar ngaji kitab kuning termasuk di dalamnya. Ternyata begitu masuk tafsir hadis, baru kemudian terbuka Bapak, bahwa qiraah itu artinya menggali, mengumpulkan. Maka Iqra itu perintah untuk semua ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu agama. Kalau kita sandingkan dengan Ali Imran surah ketiga ayat 190-191, Allah nyatakan di situ, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda kebenaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang cerdas. Yang cerdas itu siapa? Yang pertama, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdiri, duduk maupun berbaring. Mengingat Allah pakai ilmu, ilmunya adalah ilmu agama. Benar, ilmu agamanya harus bagus. Tapi nggak cukup sampai di situ, Pak. Harus tambahkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Memikirkan penciptaan langit dan bumi pakai ilmu. Ilmunya matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, semua ilmu eksakta termasuk IT. Jadi Bapak, Iqra itu perintah untuk belajar ngaji, belajar agama, sekaligus belajar ilmu pengetahuan lainnya seluas-luasnya. Dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, untuk mereka bersemangat untuk menggali ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu bagian dari Iqra, perintah. Baik, pendek waktunya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata yang kedua adalah bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Apa maknanya ini, Pak? Iqra-nya perintah untuk kita belajar setinggi-tinggi. Umat Islam, belajarlah setinggi-tingginya. Kalau perlu sekolah, kuliah ke luar kota, kalau perlu ke luar negeri. Sekarang beasiswa luar negeri luar biasa. Anak-anak kita bisa terbang ke luar negeri 25 juta sebulan. Bukan untuk kerja, untuk kuliah di sana, di luar negeri. Ya, kita dorong anak-anak kita untuk kuliah ke luar negeri sampai dengan itu Pak, untuk belajar sungguh-sungguh. Tapi bismi rabbika, bawa serta nama Tuhanmu, jangan pernah tinggalkan nilai-nilai agama. Sebab kalau kamu belajar ilmu eksakta, meninggalkan ilmu agamanya, nanti bisa jadi ateis, menjadi anti Tuhan. Ya Pak, kata Stephen Hawking, sepanjang pengetahuan saya dengan disiplin ilmu yang dia miliki, fisika, dia katakan saya tidak menemukan Tuhan di alam semesta. Lah iyalah, orang dia mencari Tuhan dengan fisik, dengan ukuran fisika, nggak bisa ketemu tentu. Apa sebab dia bisa tersesat begitu? Karena dia tidak pakai ilmu belajar ilmu pengetahuan, tapi tidak menyertakan nilai-nilai agama. Kalau kita umat Islam, no. Umat Islam ini padu antara ilmu agama dengan ilmu umumnya. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi di masa lalu itu mengintegrasikan semua ilmu agama dan ilmu eksaktanya. Baik, ini bismi rabbika, bawa serta nilai-nilai agama. Yang ketiga, alladzi khalaq, yang telah menciptakan secara harfiah. Kata kunci yang ketiga, Allah katakan yang telah menciptakan. Ini inspirasinya yang pertama, penciptaan luar biasa, penting banget, karena itu maka pertama kali disebut alladzi khalaq. Yang kedua Bapak, ini sekaligus inspirasi untuk kita umat Islam. Belajarlah setinggi-tingginya, jangan pernah tinggalkan nilai agama sampai kamu menjadi alladzi khalaq, menjadi penemu, pencipta, kreator, inovator, leader, orang yang kemudian menginspirasi banyak orang lainnya, menjadi expert di bidangnya. Itu alladzi khalaq. Jadi umat Islam didorong oleh ayat pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi untuk menjadi pembelajar, orang yang cinta ilmu pengetahuan, bahkan bukan hanya cinta ilmu pengetahuan, sampai dialah menjadi kreatornya, menjadi pencipta ilmu berikutnya. Ini dahsyatnya satu ayat pertama surah Al-Alaq. Baik, pendek waktunya saya sambung dengan yang ketiga tentang Lailatul Qadar. Hari ini yang menjadi pembuka adalah kita memahami kata qadarnya saja dulu. Bapak karena kalau ciri-ciri atau segala macam nanti dikupas oleh yang lain. Qadar itu apa sih Pak maknanya? Sekurang-kurangnya 3. Yang pertama, qadar itu bahasa Indonesia, kadar. Artinya apa? Ukuran. Lailatul Qadar berarti malam ditetapkannya semua ukuran. Itu persis Al-Qur'annya surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat berbondong-bondong turun ke langit bumi dengan perintah Tuhannya, min kulli amr, menyelesaikan semua urusan. Urusan siapa Pak?
Urusan kita manusia. Kalau kita hubungkan rangkaiannya, Sya'ban Allah menerima rapot kita 1 tahun. Lalu proses Ramadan Allah mempertimbangkan kira-kira fulan bin fulan tahun ini bagaimana. Ketok palunya kapan? Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu ketok palunya nasib kita setahun ke depan bagaimana. Karena Qadar artinya adalah ukuran. Itu sebab maka malam Lailatul Qadar begitu penting. Karena dia adalah malam penetapan SK kita bagaimana 1 tahun ke depan. Ini kata Qadar yang pertama. Kata Qadar yang kedua adalah, artinya sempit, Pak. Qadar itu sempit. Ya, Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdiru lah. Allah mampu memberikan rezeki jor-joran kepada siapapun yang dikehendaki, wa yaqdiru lah, atau Allah sempitkan. Itu kata Qadar yang kedua. Kenapa disebut malam yang sempit? 1, sebab 1 tahun sekali saja. Yang kedua, Bapak Ibu, sebab tanazzalu al-malaikah, malaikah berbondong-bondong turun ke langit bumi. Tanazzalu itu dari kata tanazzalu, taknya dibuang 1. Artinya berbondong-bondong, berduyun-duyun, berkelanjutan. Dari mulai malam raya, maghrib sampai dengan waktu subuh, waktu fajar. Sampai sebegitu padatnya langit bumi, kata Nabi, tidak ada yang jarak sejengkal kecuali ada malaikatnya. Itu malam Lailatul Qadar. Ngapain? Mendoakan kita, Pak. Cuma sayangnya kita nggak merasakan itu sebab kitanya ngorok. Lailatul Qadarnya, alhamdulillah masjid kita luar biasa, ada i'tikaf ya Pak di akhir Ramadan. Baik, kita lanjutkan itu insyaallah. Baik, ini kata Qadar yang kedua. Kata Qadar yang ketiga maknanya adalah mulia. Berakar di kata yang sama, Qadar artinya adalah ukuran. Kalau ada orang yang punya ukuran tertentu di hadapan kita, berarti dia punya kemuliaan di hadapan kita. Kenapa disebut malam yang mulia? Sebab Lailatul Qadar adalah turunnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an. Bapak, kalau kita cermati, semua yang terkait dengan Al-Quran, semuanya mulia. Al-Quran berasal dari Sang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan, dibawa oleh malaikat paling mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Ya Pak? Dibawa, diterima oleh manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesannya adalah, hai umat Islam, kalau kalian pengen mulia, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Hai umat Islam, kalau kalian pengen mulia, pelajari Al-Quran dan amalkan dalam kehidupan. Insya Allah kalian pasti mulia sebagaimana kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Malam turunnya Al-Quran, malam kemuliaan Lailatul Qadar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan jadi motivasi untuk kita semua untuk bersemangat meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.